Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kriminologi yang berkelompok dengan saudara Rizky Nur Alvin dengan NIM 2020 10 11 03 11 572 dan dengan saya sendiri yaitu Ubaidillah Anwar dengan NIM 2020 10 11 0311 432. Saya akan menjelaskan apa itu kriminologi dan kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topionar pada tahun 1830 sampai 1911, seorang ahli antropologi asal Perancis. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana. Masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dari kriminologi. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Edwin H. Sutherland. Menurut beliau, kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Jadi menurut beliau, kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Jadi kejahatan remaja dan gejala sosial itu masuk pada definisi yang disebutkan oleh Edwin H. Sutherland. Beda pula dengan J. Constance, yaitu menurut beliau kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Jadi sangat berbeda dengan pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, kriminologi sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor dan sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Jadi kalau Edwin H. Sutherland membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial, beda pula dengan J. Constance yang mana menurut beliau menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan. Jadi menurut J. Constance yaitu mempelajari tentang sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Yang ketiga yaitu menurut W. Emne Noeh, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh atau tidak wajar, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Kalau menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi membahas tentang kenakalan remaja dan gejala sebagai gejala sosial, dan menurut J. Constance, kriminologi untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Beda pula dengan W.M. Nenue. Apa kata beliau? Kata beliau yaitu ilmu yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh. Jadi menyelidiki tingkah-tingkah yang tidak senonoh atau tidak wajar dan sebab musababnya serta akibat-akibatnya. Yang keempat yaitu menurut Bonger. Menurut Bonger sendiri, pendapatnya yaitu kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Jadi dari ketiga pendapat tersebut sudah mencakupi dari pendapatnya Bonger yang terakhir yaitu mempelajari gejala kejahatan dan seluas-luasnya. Jadi ketiga pendapat tersebut sudah mencakupi dari satu apa yang didefinisikan oleh Bonger. Manfaat
dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusun perundang-undangan baru, proses kriminalisasi, menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan, etiologi kriminal yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Jadi manfaat dipelajarinya kriminologi yaitu sangat banyak. Di antaranya apa? Yaitu bisa mengetahui sebab-musababnya kejahatan, yang mana jika sudah mengetahui sebab-musababnya kejahatan tersebut, perundang-undangan yang akan dikeluarkan itu bisa kita lebih dulu sebelum menghasilkan atau mengesahkan perundang-undangan untuk kejahatan, kita bisa mempelajari dari kriminologi tersebut. Sedangkan kejahatan yaitu kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak. Jadi kejahatan tersebut pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan. Jadi selama hal tersebut dapat merugikan atau tidak mengindahkan, istilahnya menyakiti antara satu sama lain, itu masuk dalam kategori kejahatan yang mana hal tersebut tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak dalam kategori universal keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Alvin, NIM 572 dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan kejahatan dan kriminologi. Pertama saya akan menjelaskan tentang kejahatan. Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi di mana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-Undang GW Bawengan pada tahun 1974 nomor 22. Kemudian Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008 nomor 557 memberikan bahasa pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum berlaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan definisi tentang kejahatan. Antara lain adalah Boger pada tahun 1982 nomor 21 sampai 24. Dalam bukunya Pengantar tentang Kriminologi mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoral dan antisosial yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah atau negara, dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan. Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang saya jelaskan tadi, pada intinya sama menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik
atau pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi, hukuman, atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambah pula bahwa jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan kriminologi. Pengertian kriminologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua suku kata, yakni crimen. Dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu, secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli antropologi Prancis bernama P. Topinard pada tahun 1830 sampai 1911, yang kemudian semakin menentukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan. Sejak pertengahan abad, perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam, dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analis yang lebih bersifat sosiologis. Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana. Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Stepi sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada, atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Di samping itu, dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia, satu di antara kemungkinan lain adalah suatu kerjasama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran, forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka. Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi merupakan atau bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap. Karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 bagian, antara lain yang pertama adalah ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi objek pembahasan ilmu hukum pidana dan acara hukum pidana. 2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah
teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik. Mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan penjahatan. Ahli penyelidikan kejahatan dalam mazhab ini yang terkenal ialah Dr. Cesare Lamborso yang mengemukakan pendapatnya dalam buku El Homo Delinquens. Beliau adalah seorang mahaguru pada sebuah universitas di Turin, di Italia, dalam ilmu kedokteran, kehakiman, dan psikiatri, dan menjadi dokter jiwa di sebuah penjara di Italia. Beliau telah menyelidiki dan mengukur bentuk badan dan tengkorak dari kurang lebih 350 orang hukuman. Dari penyelidikan ini ditarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat semenjak lahirnya, dan tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Hal itu dapat terlihat dari yang pertama, bisa dilihat dari keadaan fisiknya atau bentuk badannya, yang mana dari keberbedaan fisiknya tersebut mengenai yang pertama, yaitu kening kepala yang menonjol di depan dan dahi agak miring. Yang kedua yaitu mata kecil yang letaknya sangat dalam yang berada pada rongga mata besar. Yang ketiga yaitu rahang yang menonjol ke depan. Yang keempat yaitu lubang yang hidung yang terlalu besar. Yang kelima yaitu rambut keriting. Perbedaan yang kedua dari hal orang biasanya yaitu dapat dilihat dari keadaan psikis atau jiwanya. Yang pertama bisa dilihat dari tidak mempunyai perasaan menyesal dan rasa belas kasihan pada sesama manusianya atau kepada hewan. Yang kedua yaitu perasaan sampai sakitnya berkurang ketika dipukul. Yang ketiga yaitu gila hias. Yang keempat yaitu kejam. Yang kelima itu tak tahu agama, tak berberi kemanusiaan, dan lain-lain. Dengan tabiatnya, orang dapat dibedakan dari segi suka totong atau membuat lukisan pada lengan, dada, dan lain-lain, seperti misalnya tato yang dilukiskan pada lengan dan lain sebagainya. Yaitu yang kedua yaitu suka meminum minuman keras. Yang ketiga yaitu main judi-judi dan lain-lain. Kriminologi dan pakar lainnya dengan demikian mengategorisasikan kejahatan lingkungan dalam cara yang bervariasi, dan bagaimana mereka melakukannya mempunyai implikasi untuk belajar perusakan lingkungan. Sebagai contoh, Cirimben mendiskusikan kejahatan lingkungan dalam kaitan dengan kejahatan primer dan sekunder. Kejahatan hijau grand trimes dengan luas didefinisikan secara sederhana sebagai kejahatan melawan lingkungan. Kejahatan primer adalah kejahatan yang aktual di mana menghasilkan secara langsung pembinasaan dan degradasi sumber-sumber daya bumi melalui tindakan manusia, sebagai contoh pembakaran hutan. Kejahatan sekunder atau kejahatan hijau simbiotik adalah kejahatan yang berkembang keluar dari teguran-teguran sosial yang bersumber dari aturan-aturan yang berusaha untuk mengatur bencana akan lingkungan, seperti limbah buangan beracun yang tidak sah. Jadi kejahatan sekunder adalah kejahatan simbiotik yang berkembang
yang berkembang keluar dari teguran-teguran sosial yang bersumber dari aturan berusaha yang mengatur bencana. Jadi kejahatan sekunder adalah sesuatu tindakan yang sudah keluar dari lingkup kemanusiaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mazhab Italia atau mazhab positif dan kejahatan lingkungan. Pertama saya akan menjelaskan tentang mazhab Italia atau mazhab positif. Peneliti modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Kaisar Lombroso pada tahun 1835 sampai 1909, seorang peneliti Italia yang sering dianggap sebagai the father of modern criminology. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu mazhab klasik menuju mazhab positif. Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positivi pertama di abad 19 misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat. Teori Brown kriminal dari Kaisar Lombroso lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin antivisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari keturunan yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Lombroso menggabungkan positivisme, evolusi dari Darwin, serta pioner-pioner dalam studi tentang hubungan kejahatan dalam tubuh manusia. Bersama-sama pengikutnya Enrico Ferri dan Raffaele Borovalo, Lombroso membangun suatu orientasi baru, mazhab Italia atau mazhab positif, yang mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal, eksperimen, dan penelitian ilmiah. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan, keganjilan fisik yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk dari evolusi. Selanjutnya adalah kejahatan lingkungan. Definisi kejahatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sejak abad ke-16 merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilarang, dibuat dan dihukum oleh hukum tentang kejahatan, sedangkan para pakar kriminologi yang lahir berpendapat bahwa pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum atau perundang-undangan masih memiliki ruang yang terbatas, seperti terabaikannya permasalahan tentang kejahatan kerah putih atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak cara dan pendekatan untuk memahami kejahatan. Pendekatan konsensus melihat bahwa masyarakat memiliki suatu persepsi atau asumsi yang sama dalam melihat kejahatan, sementara pendekatan konflik melihat bahwa kejahatan merupakan suatu istilah yang muncul akibat adanya perbedaan-perbedaan gagasan di masyarakat yang pada dasarnya juga memiliki tingkat dan kelompok kepentingan yang berbeda pula. Dalam pandang konflik, kejahatan merupakan suatu definisi yang diberikan oleh kelompok kepentingan yang lebih berkuasa atau dominan terhadap kelompok kepentingan yang minoritas dengan menerapkan atau menjalankan suatu sistem penghukuman dan operasi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan lingkungan adalah perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau kerusakan atas lingkungan hidup, baik lingkungan alam atau fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial budaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum.
Misalnya penghancuran hutan di bagian hulu akan melahirkan implikasi yang berarti berantai hingga bagian hilir serta manusia di dalamnya atau yang disebut dengan efek akumulatif. Selain merusak hutan, memberikan efek terhadap hidrologi air, kemudian diikuti bencana banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, gagal tanam, dan kebakaran hutan. Korban yang paling pertama menderita adalah mereka yang tinggal di sekitar wilayah yang berdekatan dengan terjadi kerusakan hutan tersebut. Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan, memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang meliputi tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang punya tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang berpotensi dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. Penanggulan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Secara sempit, lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan lingkungan adalah polisi. Macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana atau kejahatan, istilah dalam bahasa Inggrisnya yaitu criminal law, yaitu merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan sementara itu. Kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan itu, yaitu meliputi yang pertama, pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Yang kedua yaitu dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non-panel. Yang ketiga yaitu perilaku yang didiskriminalisasi. Yang keempat yaitu populasi pelaku yang ditahan. Yang kelima yaitu tindakan yang melanggar norma. Yang keenam yaitu tindakan yang mendapat reaksi sosial. Menjelaskan tentang macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Yang pertama yaitu teori biologis. Tingkah laku sosiopatik atau dilikin pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah. Seseorang juga dapat cacat jasmani yang dibawa sejak lahir. Antara lain yaitu yang pertama melalui gen atau plasma pembawa sifat dan keturunan, atau melalui kombinasi gen. Dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delikuen secara potensial. Melalui pewaris tipe-tipe yang kedua melalui pewaris tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa atau abnormal, sehingga membuahkan tingkah laku dilikin. Yang ketiga yaitu melalui pewarisan kelemahan konstitusi anal jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku dilikin atau sosiopatik. Misalnya cacat bawaan yaitu berjari-jari pendek, dan diabetes, sejenis penyakit gula, itu erat berkolerasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Peneliti modern
berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso pada tahun 1835 sampai 1909, seorang peneliti Italia yang sering dianggap sebagai the father of modern criminology. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu mazhab klasik menuju mazhab positif, teori psikogenesis. Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya, antara lain faktor intelijensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain. Kurang lebih dari 90% dari jumlah anak-anak berperilaku jahat berasal dari kalangan keluarga berantakan atau broken home. Kondisi keluarga yang tak bahagia dan tidak beruntung jelas membuahkan masalah psikologis, personal, dan attachment yang terganggu pada diri anak, sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku jahat. Ringkasnya, perilaku jahat anak-anak merupakan relasi terhadap masalah psikis anak-anak itu sendiri. Pendekatan psikoanalitik masih tepat menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, 3 prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu yang pertama, tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kekanak-kanakan mereka. Yang kedua, tingkah laku dan motif-motif bahwa sadar adalah jalin menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan. Yang ketiga, yaitu kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis. Yang selanjutnya yaitu teori sosiogenesis. Landasan berpikir teori ini menyatakan bahwa penyebab tingkah laku jahat pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya, misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbiosis yang keliru. Jadi sebab perilaku jahat itu tidak hanya terletak pada lingkungan familia dan tetangga saja, akan tetapi terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Maka perilaku jahat anak-anak itu jelas dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat. Ditambah kondisi sekolah yang kurang menarik bagi anak-anak, bahkan ada kalanya justru merugikan perkembangan pribadi anak-anak. Karena itu, konsep kunci untuk dapat memahami sebab terjadinya kejahatan anak itu ialah pergaulan dengan anak-anak muda lainnya yang sudah berperilaku jahat. Yang ketiga yaitu teori subkultural. Delinkuensi menurut teori subkultural ini, berperilaku jahat ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya atau subkultural yang khas dari lingkungan familia, tetangga, dan masyarakat yang dialami oleh para anak yang berperilaku jahat tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain ialah: yang pertama, punya populasi yang padat. Kedua, status sosial ekonomis penghuninya rendah. Yang ketiga, kondisi fisik perkembangan yang sangat buruk. Yang keempat, banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Karena itu, sumber utama kemunculan perilaku jahat anak adalah subkultural, perilaku jahat dalam konteks yang lebih luas dari kehidupan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan itu memang pribadi dari kami. Jika ada kebenaran mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.